Siapa Jimmy Zhong yang beraksi mencuri dan menipu 3,4 miliar dolar Amerika dari Bitcoin? James alias Jimmy Zhong lahir 24 Mei 1990 adalah seorang pria Amerika yang dihukum pada tahun 2022 karena mencuri lebih dari 51.680 Bitcoin saat itu bernilai sekitar 620.000 dolar Amerika nilai pada tahun 2023 sekitar 3,4 miliar dolar Amerika dari pasar gelap online Silk Road antara tahun 2012 dan 2014. Zhong, yang memantau dengan cermat perkembangan awal Bitcoin, telah menemukan kesalahan di Silk Road yang memungkinkannya untuk menarik lebih banyak dana daripada yang awalnya disetorkan. Ini diaktifkan dengan berulang kali mengklik 2 kali tombol tarik, dan selanjutnya disalahgunakan dengan menggunakan banyak akun di situs web. Zhong berhasil menyembunyikan identitasnya dan menghindari deteksi selama hampir 10 tahun. Dia menjalani gaya hidup mewah, menggunakan alat seperti mixer cryptocurrency untuk mengaburkan asal-usul Bitcoin yang dia belanjakan. Zhong memberitahu teman-temannya bahwa dia telah menambang ribuan Bitcoin di hari-hari awal teknologi. Zhong awalnya terlibat dengan Silk Road sebagai pengguna kokain yang rajin. Pada 2016, Zhong ditangkap di pusat kota Athena, Georgia, karena kepemilikan kokain. Pada 13 Maret 2019, Zhong menghubungi 911 untuk melaporkan pencurian ratusan ribu dolar dalam mata uang kripto dari kediamannya. Pada September 2019, ia membuat kesalahan dengan mentransfer sejumlah kecil Bitcoin yang dicuri ke bursa mata uang kripto yang mengikuti aturan kenali pelanggan Anda. Ini tidak cukup untuk membuktikan Zhong adalah peretas. Untuk menetapkan kesalahan Zhong, Divisi Investigasi Kriminal IRS berkolaborasi dengan Departemen Kepolisian Kabupaten Athena Clark yang sudah menyelidiki pencurian di kediaman Zhong. Pada 9 November 2021, penggerebekan di rumahnya di Gainesville, Georgia, mengakibatkan penyitaan sekitar 50.676 Bitcoin, yang kemudian bernilai lebih dari 3,36 miliar dolar Amerika. Zhong bekerja sama dengan penyelidik, menyita semua Bitcoin-nya dan mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan melalui internet. Pada April 2023, Zhong dijatuhi hukuman 1 tahun 1 hari penjara. Apa itu Silk Road? Silk Road adalah pasar gelap online dan pasar darknet modern pertama. Diluncurkan pada tahun 2011 oleh pendiri yang berasal dari Amerika bernama Ross Ulbricht dengan nama samaran Dread Pirate Roberts. Sebagai bagian dari web gelap, Silk Road beroperasi sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk dan layanan antara satu sama lain secara anonim. Semua transaksi dilakukan dengan Bitcoin, mata uang kripto yang membantu melindungi identitas pengguna. Situs web ini dikenal dengan pasar obat-obatan terlarangnya, di antara daftar produk ilegal dan legal lainnya. Antara Februari 2011 dan Juli 2013, situs tersebut memfasilitasi penjualan sebesar 9.519.664 Bitcoin. Pada Oktober 2013, Biro Investigasi Federal atau FBI menutup situs web Silk Road dan menangkap Ulbricht. Silk Road 2.0 mulai online pada bulan berikutnya, dijalankan oleh administrator lain dari situs sebelumnya, tetapi ditutup pada tahun berikutnya sebagai bagian dari operasi ONMOS. Pada 2015, Ulbricht dihukum di pengadilan federal atas beberapa tuduhan terkait dengan pengoperasian Silk Road dan dijatuhi 2 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sejarah Silk Road atau jalur sutra di dark web. Situs web ini diluncurkan pada Februari 2011, pengembangan telah dimulai 6 bulan sebelumnya. Nama jalur sutra berasal dari jaringan historis rute perdagangan yang dimulai selama dinasti Han era 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi, antara Eropa, India, Cina, dan banyak negara lain di daratan Afro-Eurasia. Silk Road dioperasikan oleh nama samaran Dread Pirate Roberts dinamai menurut karakter fiksi dari The Princess Bride, yang dikenal karena mendukung cita-cita libertarian dan mengkritik regulasi. 2 individu lain juga terlibat erat dalam pertumbuhan dan kesuksesan situs tersebut, yang dikenal sebagai Variety Jones dan Smedley. Pada bulan Juni 2011, Gawker menerbitkan sebuah artikel tentang situs tersebut yang menyebabkan peningkatan ketenaran dan lalu lintas situs web. Senator Chuck Schumer meminta otoritas penegak hukum federal untuk menutupnya, termasuk Administrasi Penegakan Narkoba, DEA, dan Departemen Kehakiman. Pada Mei 2013, Silk Road dihapus untuk waktu yang singkat oleh serangan DOS yang berkelanjutan. Pada 23 Juni 2013, pertama kali dilaporkan bahwa dia menyita 11,02 Bitcoin, kemudian bernilai total 814 dolar Amerika, yang dicurigai media sebagai hasil dari sengatan honeypot Silk Road. FBI telah mengklaim bahwa alamat IP asli server Silk Road ditemukan melalui data yang bocor langsung dari captcha situs dan berlokasi di Reykjavik, Islandia.
Pakar keamanan teknologi informasi telah meragukan klaim FBI karena bukti teknis menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan kebocoran spesifik yang ada pada saat itu. Henry Farrell, seorang profesor ilmu politik dan urusan internasional di George Washington University, menganalisis Silk Road dalam sebuah esai untuk ION pada tahun 2015. Dia mencatat bahwa Ulbricht menciptakan pasar untuk berfungsi tanpa pengawasan pemerintah tetapi merasa sulit untuk memverifikasi transaksi anonim. Untuk mempertahankan aliran pendapatan yang stabil, ia mulai meningkatkan pengawasan untuk memastikan biaya transaksi yang rendah. Untuk melakukan ini, ia menambahkan langkah-langkah untuk memastikan kepercayaan dengan penerapan sistem pembayaran escrow otomatis dan sistem peninjauan otomatis. Kembali kepada kasus Jimmy Zhong yang mencuri Bitcoin senilai lebih dari 3 miliar dolar Amerika dari situs web Darknet Silk Road dan kemudian menyerahkan dirinya. James Zhong atau Jimmy Zhong, seorang penggemar komputer muda, hampir melakukan pencurian cryptocurrency terbesar dalam sejarah. Zhong, yang menemukan bug perangkat lunak di situs web terlarang di web gelap pada tahun 2012, menghasilkan sekitar 50.000 Bitcoin. Namun, penyelidikan bertahun-tahun, teknologi canggih, dan pekerjaan polisi yang sangat baik membantu melacak Zhong untuk membuat penyitaan keuangan terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Zhong, setelah mengaku bersalah, sekarang menjalani hukuman penjaranya. Siapa Jimmy Zhong? Zhong pergi ke University of Georgia dari 2008 hingga 2014 untuk gelar sarjana dalam ilmu komputer dan penambangan Bitcoin. Namun, Zhong terlibat dalam penyalahgunaan alkohol dan mengonsumsi obat-obatan seperti kokain, menurut laporan pemeriksaan psikiatrinya dalam berkas pengadilannya, sesuai laporan Fortune. Investigasi menemukan bahwa Zhong adalah salah satu dari sekelompok pembuat kode awal yang bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan Bitcoin ketika ditemukan pada tahun 2009. Dia adalah kontributor yang lebih kecil, tetapi dia menawarkan ide kepada pengembang awal tentang topik-topik utama. Singkatnya, orang yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin kemudian menjadi salah satu pencuri Bitcoin terbesar sepanjang masa. Apa yang dilakukan Jimmy Zhong? Sebagaimana ulasan sebelumnya di atas pada tahun 2012, Zhong menemukan situs web bernama Silk Road di pasar gelap web gelap. Selama operasinya dari 2011 hingga 2013, Silk Road digunakan oleh banyak pengedar narkoba dan penjual ilegal lainnya untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang dan barang dan jasa terlarang lainnya. Silk Road ditutup dan pada tahun 2015, pendirinya Ross Ulbricht dihukum oleh juri dengan suara bulat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, sebelum itu, Zhong yang pergi ke situs web untuk membeli kokain, telah mencuri Bitcoin dari situs web senilai 3,5 miliar dolar Amerika. Menurut kantor Kejaksaan Amerika Serikat, dia mengeksekusi skema untuk menipu Silk Road ketika dia menemukan bug. Dia menemukan bahwa ketika dia mengklik tombol penarikan 2 kali di situs web, dia akan mendapatkan 2 kali lipat jumlah yang seharusnya dia dapatkan. Jadi, jika dia mengklik 2 kali untuk menarik 20 Bitcoin, dia akan mendapatkan 40. Zhong kemudian membuat setidaknya 9 akun Silk Road yang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya dan melakukan lebih dari 140 transaksi untuk mengelabui sistem pemrosesan penarikan Silk Road agar merilis sekitar 50.000 Bitcoin. Sesuai dokumen pengadilan, dalam satu contoh Zhong melakukan setoran awal sebesar 500 Bitcoin di sebuah akun dan kemudian melakukan 5 penarikan dalam waktu kurang dari 5 detik untuk mendapatkan sekitar 2.000 Bitcoin. Dia kemudian mentransfer Bitcoin ke alamat yang berbeda untuk mencegah deteksi dan kepemilikan. Pada Agustus 2017, Zhong memiliki 50.000 BCH Bitcoin Cash dan 50.000 Bitcoin. Gaya hidup mewah Jimmy Zhong. Dengan kekayaannya yang baru diperoleh, Zhong mulai membuang uang. Sesuai laporan CNBC, Zhong dikenal karena menyewa jet pribadi, mengadakan pesta mewah, dan menghadiahkan teman-temannya ribuan dolar. Menurut Fortune, Zhong menghabiskan 16 juta dolar Amerika dari uangnya untuk investasi pada real estate, hotel mewah, klub malam, dan Lamborghini. Dia sering menginap di hotel-hotel mewah, termasuk Ritz-Carlton, Plaza, dan Waldorf Astoria, menurut dokumen pengadilan. Dia berbelanja di Louis Vuitton, Gucci, dan Jimmy Choo dan memiliki Tesla. Dia juga membeli rumah danau di Georgia dan menyimpannya dengan jet ski, perahu, tiang penari telanjang, dan minuman keras. Dia bahkan menerbangkan teman-temannya ke pertandingan dengan jet pribadi, membayar tiket mereka, dan memberi mereka 10.000 dolar Amerika untuk berbelanja di Beverly Hills, menurut CNBC. Namun, Zhong menderita pencurian Bitcoin, yang menyebabkan penemuannya dan akhirnya ditangkap. Bagaimana Zhong ditangkap? Menurut CNBC, pertasan 2012 diselidiki oleh pejabat IRS tetapi tidak banyak yang ditemukan karena sifat anonim cryptocurrency. Namun, kasus ini terbangun kembali ketika Zhong menelepon layanan darurat di Athena,
Ga untuk melaporkan pencurian kripto senilai ribuan. Sementara itu, Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain yang melacak dompet digital yang berisi aset Silk Road yang dicuri, menangkap Zhong mentransfer Bitcoin senilai $800 Amerika ke bursa kripto, yang mengungkapkan identitasnya. Dengan informasi ini, IRS menemukan keluhan Zhong dan menelepon Departemen Kepolisian Kabupaten Athena Clark untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyelidik kemudian mendekati Zhong, berpura-pura membantunya dengan keluhan pencuriannya. Dalam operasi penyamaran, mereka menemukan bukti penting di kediaman Zhong dan berhasil melihat dompet Bitcoin-nya di mana dia telah menyimpan Bitcoin senilai $70 juta Amerika. Kediaman Zhong digerebek dan sebuah komputer ditemukan yang menyimpan Bitcoin yang dicuri dan dengan bantuan anjing pelacak, para pejabat menemukan brankas yang terkubur di beton berisi logam mulia, tumpukan uang tunai, Bitcoin fisik, dan dompet dengan Bitcoin dari pencurian Silk Road pada tahun 2012 dan akhirnya Zhong ditangkap. Penyitaan dan hukuman. Pemerintah menyita sekitar 51,683,247,3733 Bitcoin senilai lebih dari $3,4 miliar Amerika. Pada saat penyitaan, itu kemudian merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan merupakan penyitaan keuangan terbesar kedua yang pernah ada. Pada tahun 2022, Zhong secara sukarela menyerahkan Bitcoin tambahan kepada pemerintah dan mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan online yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di mana Jimmy Zhong sekarang? Pengacara Zhong mengajukan banding untuk mengurangi masa penjaranya, mengklaim bahwa dia berasal dari keluarga yang disfungsional. Dia menghadapi masalah masa kecil dan intimidasi dalam kehidupan dewasa. Sesuai dokumen pengadilan, mereka mengatakan Zhong tidak memiliki teman atau keluarga yang bisa dia andalkan. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa tindakan Zhong tidak merugikan pemerintah, dan Bitcoin yang diperoleh darinya menghasilkan keuntungan karena nilainya akan jauh lebih rendah jika disita dari Silk Road pada tahun 2015. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengumumkan James Zhong dijatuhi hukuman 1 tahun 1 hari penjara. Sejak 14 Juli 2023, Zhong telah menjalani hukumannya di kamp penjara federal di Montgomery, Alabama. Terdakwa penipuan web gelap Silk Road dijatuhi hukuman setelah penyitaan lebih dari $3,4 miliar dalam cryptocurrency. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, Distrik Selatan New York. Damian Williams, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan bahwa James Zhong hari ini dijatuhi hukuman 1 tahun 1 hari penjara karena melakukan penipuan secara online pada September 2012 ketika ia secara tidak sah memperoleh sekitar 50.000 Bitcoin dari pasar internet web gelap Silk Road. Hakim Distrik Amerika Serikat Paul G. Gardner yang menjatuhkan hukuman padanya. Sebagai bagian dari penyelidikan Zhong, pemerintah telah memperoleh perintah akhir penyitaan untuk, antara lain, 51.680,32473333 Bitcoin, senilai lebih dari $3,4 miliar Amerika pada saat penyitaan dan lebih dari $1,57 miliar Amerika hari ini. Jaksa Amerika Serikat Damian Williams mengatakan, kembali pada tahun 2012, James Zhong melakukan penipuan online dengan mencuri 50.000 Bitcoin dari Silk Road, dan selama 10 tahun ke depan, dia berhasil menyembunyikan apa yang telah dia lakukan dan bagaimana dia mendapatkan kekayaannya. Zhong menggunakan mixer Bitcoin terdesentralisasi, pertukaran mata uang kripto luar negeri, dan serangkaian alat teknologi yang mengesankan untuk menggagalkan upaya pelacakan. Tetapi berkat upaya penegak hukum yang tak kenal lelah dan terampil dalam mengikuti uang tersebut, pemerintah federal mengungkap skema Zhong dan memperoleh perintah akhir penyitaan lebih dari 51.680 Bitcoin. Penjahat dunia maya harus mengindahkan pesan ini, kami akan mengikuti uang dan meminta pertanggungjawaban Anda, tidak peduli seberapa canggih skema Anda dan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, menurut pengajuan pengadilan dan pernyataan yang dibuat dalam proses pengadilan. Skema Zhong untuk penipuan. Silk Road adalah pasar gelap darknet online. Dalam operasi dari sekitar tahun 2011 hingga 2013, Silk Road digunakan oleh banyak pengedar narkoba dan vendor ilegal lainnya untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang dalam jumlah besar dan barang dan jasa terlarang lainnya kepada banyak pembeli dan untuk mencuci semua dana yang melewatinya. Pada tahun 2015, setelah penuntutan terobosan oleh kantor ini, pendiri Silk Road Ross Ulbricht dihukum oleh juri dengan suara bulat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Amerika Serikat V. Ulbricht, 14 Siar 68 SDNY. Pada bulan September 2012, Zhong menjalankan skema untuk menipu uang dan properti Silk Road dengan cara membuat serangkaian sekitar 9 akun Silk Road, akun penipuan dengan cara yang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya. 2.
memicu lebih dari 140 transaksi secara berurutan untuk mengelabui sistem pemrosesan penarikan Silk Road agar melepaskan sekitar 50.000 Bitcoin dari sistem pembayaran berbasis Bitcoin ke akun Zhong dan mentransfer Bitcoin ini ke berbagai alamat terpisah yang juga di bawah kendali Zhong. Semuanya dengan cara yang dirancang untuk mencegah deteksi, menyembunyikan identitas dan kepemilikannya, dan mengaburkan sumber Bitcoin. Saat melakukan penipuan September 2012, Zhong tidak mencantumkan barang atau layanan apapun untuk dijual di Silk Road, juga tidak membeli barang atau layanan apapun di Silk Road. Zhong mendaftarkan akun dengan memberikan informasi minimum yang diperlukan oleh Silk Road untuk membuat akun. Akun penipuan hanyalah saluran bagi Zhong untuk menipu jalur sutra Bitcoin. Zhong mendanai akun penipuan dengan setoran awal antara 200 dan 2000 Bitcoin. Setelah setoran awal, Zhong kemudian dengan cepat mengeksekusi serangkaian penarikan. Melalui rencananya untuk menipu, Zhong dapat menarik Bitcoin berkali-kali lebih banyak dari Silk Road daripada yang dia setorkan pada contoh pertama. Sebagai contoh, pada tanggal 19 September 2012, Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dalam dompet Silk Road. Kurang dari 5 detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi 5 penarikan 500 Bitcoin secara berturut-turut, yaitu dalam detik yang sama menghasilkan keuntungan bersih 2000 Bitcoin. Sebagai contoh lain, akun penipuan yang berbeda melakukan satu setoran dan lebih dari 50 penarikan Bitcoin sebelum akun tersebut menghentikan aktivitasnya. Zhong memindahkan Bitcoin ini keluar dari Silk Road dan, dalam hitungan hari, mengkonsolidasikannya menjadi dua jumlah bernilai tinggi. Hampir 5 tahun setelah penipuan Zhong, pada Agustus 2017, semata-mata berdasarkan kepemilikan Zhong atas 50.000 Bitcoin yang dia peroleh secara tidak sah dari Silk Road, Zhong menerima jumlah yang cocok dari cryptocurrency terkait, 50.000 Bitcoin cash hasil kejahatan BCH di atas 50.000 Bitcoin. Pada Agustus 2017, dalam pemecahan koin hard fork, Bitcoin terbagi menjadi dua mata uang kripto, Bitcoin tradisional dan Bitcoin Cash atau BCH. Ketika perpecahan ini terjadi, setiap alamat Bitcoin yang memiliki saldo Bitcoin seperti yang dilakukan alamat Zhong sekarang memiliki saldo yang sama persis di blockchain Bitcoin dan di blockchain Bitcoin Cash. Pada Agustus 2017, Zhong dengan demikian memiliki 50.000 BCH selain 50.000 Bitcoin yang diperoleh Zhong secara tidak sah dari Silk Road. Zhong kemudian menukar melalui pertukaran cryptocurrency luar negeri semua hasil kejahatan BCH dengan Bitcoin tambahan, berjumlah sekitar 3.500 Bitcoin dari hasil kejahatan. Pemerintah menyita lebih dari 50.000 Bitcoin. Pada 9 November 2021, sesuai dengan surat perintah penggeledahan tempat yang diizinkan secara yudisial, agen penegak hukum menemukan sekitar 50.49106251844 Bitcoin hasil kejahatan dari rumah Zhong di Gainesville, Georgia. Penegak hukum menemukan hasil kejahatan ini di brankas lantai bawah tanah dan di komputer papan tunggal yang terendam di bawah selimut dalam kaleng popcorn yang disimpan di lemari kamar mandi. Selain itu, penegak hukum memulihkan uang tunai $661.925 koin Casascius, Bitcoin fisik, dengan perkiraan nilai 174 Bitcoin, 11,1160005300044 Bitcoin tambahan, 4 batang berwarna perak 1 ons, 3 batang berwarna emas 1 ons, 4 batang berwarna perak 10 ons, dan 1 koin berwarna emas. Foto-foto kaleng popcorn, komputer papan tunggal, brankas lantai bawah tanah, dan beberapa barang yang disita disertakan di bawah ini. Mulai atau sekitar Maret 2022, Zhong mulai secara sukarela menyerahkan kepada pemerintah Bitcoin tambahan yang dapat diakses oleh Zhong dan belum menghilang. Secara total, Zhong secara sukarela menyerahkan 1004,1462186 Bitcoin tambahan. Dengan menggunakan perkiraan konservatif dari harga spot rendah Bitcoin pada tanggal penyitaan, nilai total dari semua Bitcoin yang disita yang telah diperoleh pemerintah untuk perintah penyitaan akhir adalah sekitar 3,4 miliar dolar Amerika. Tindakan penyitaan. Pada 7 Februari 2023, di Amerika Serikat Veros Ulbricht, S114-68 SDNY, Hakim Distrik Lorna G. Scofield memasukkan perintah penyitaan akhir atas properti di bawah ini yang disita dari Zhong, memberikan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas properti di bawah ini di Amerika Serikat. 50,49106251844 Bitcoin disita dari rumah Zhong pada 9 November 2021. 82538833159 Bitcoin disediakan oleh Zhong pada 25 Maret 2022 dan 35,4470080 Bitcoin disediakan oleh Zhong pada 25 Mei 2022. Pada 14 Maret 2023, Hakim Distrik GRDP memasukkan perintah penyitaan akhir atas properti di bawah ini, memberikan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas properti di bawah ini di Amerika Serikat. 80% saham Zhong di R&D Investments, LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Memphis dengan kepemilikan real estate yang substansial.
$661.900 dalam mata uang Amerika Serikat disita dari rumah Zhong pada 9 November 2021. Barang-barang logam, yang terdiri dari 4 batangan berwarna perak 1 ons, 3 batangan berwarna emas 1 ons, 4 batangan berwarna perak 10 ons, dan 1 koin berwarna emas, semuanya disita dari rumah Zhong pada 9 November 2021. 11.1160005300044 Bitcoin disita dari rumah Zhong pada 9 November 2021. 25 koin casas Chius, Bitcoin fisik, dengan perkiraan nilai 174 Bitcoin, secara kolektif, disita dari rumah Zhong pada 9 November 2021. 23.7112850 Bitcoin disediakan oleh Zhong pada 27 April 2022. 11502532155 Bitcoin disediakan oleh Zhong pada 28 April 2022, dan 457427222 Bitcoin disediakan oleh Zhong pada 8 Juni 2022. Zhong, 34 tahun saat ini, dari Gainesville, Georgia, dan Athena, Georgia, sebelumnya mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan online di hadapan Hakim Gardep He. Williams memuji pekerjaan luar biasa dari Internal Revenue Service atau IRS, Unit Kejahatan Siber Barat Investigasi Kriminal dari kantor lapangan Los Angeles. Williams juga berterima kasih kepada Departemen Kepolisian Kabupaten Athena Clark di Athena, Georgia, atas dukungan dan bantuannya dalam kasus ini. Penuntutan kasus ini diawasi oleh Unit Pencucian Uang dan Perusahaan Kriminal Transnasional kantor tersebut. Asisten Jaksa AS David R. Felton bertanggung jawab atas kasus ini.